Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, calon guru penggerak angkatan 6 dari SDN Gading 1 Surabaya. Di samping kiri saya ada Ibu Sri Utami Ningsih, rekan sejawat saya dari SDN Gading 1 Surabaya. Di sini kami akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik. Ada 3 tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua adalah observasi, dan ketiga adalah coaching pasca observasi. Untuk selanjutnya saya akan mempraktekkan coaching pra-observasi. Assalamualaikum Bu Utami. Waalaikumsalam Bu Aini. Sedang nganggur apa ada kesibukan? Alhamdulillah ini masih waktu luang, jadi ingin membuat sesuatu lah. Ya, kan tadi Bu Utami ngomong sama saya di tengah jalan, katanya minta waktu mau sharing sesuatu. Kalau boleh tahu mau sharing apa ya? Ini Bu, besok itu kan saya mau melaksanakan pembelajaran. Di mana saya itu ingin anak-anak saya itu memiliki keterampilan dalam matematikanya. Kaitannya iya. Maksudnya kan selama ini ketika mengajarkan saya selalu menggunakan metode ceramah gitu Bu, buku, kemudian anak-anak mengerjakan. Nah, besok itu saya ingin anak-anak itu berbeda, punya pengalaman, menggunakan lingkungan di sekitar itu Bu, yang bisa digunakan untuk pembelajaran, sehingga nanti mereka punya pengalaman yang bermakna. Jadi tujuannya Bu Utami meminta saya supaya saya melihat pembelajaran yang dilakukan Bu Utami gitu tak? Iya, tidak hanya melihat Bu, tapi juga nanti kan sebelum besok saya pembelajaran saya juga merencanakan terlebih dahulu. Nah, saya kan sudah merencanakan pembelajaran, saya sudah melihat KD-nya, kemudian saya juga menyusun rencana pembelajaran yang akan saya gunakan besok. Nah, jadi tujuan Bu Utami berbicara pada siang hari ini, kita akan bersama-sama untuk melakukan supervisi akademik gitu ya, atas pembelajaran yang akan Bu Utami lakukan kepada peserta didik Bu Utami di keesokan harinya. Iya. Terus kalau tadi pembelajaran apa berarti yang ingin Bu Utami lakukan untuk besok? Besok itu saya akan mengajarkan materi matematika. Ya, berarti pelajaran yang akan diajarkan Bu Utami kepada peserta didik Bu Utami adalah pelajaran matematika. Iya. Oke. Untuk persiapannya apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk pembelajaran besok? Kalau boleh tahu. Untuk pembelajaran besok itu kan saya juga sesuaikan dengan silabus yang ada. Di semester 2 ini materinya itu terkait dengan bangun ruang. Nah, besok itu saya akan mengajarkan materi tentang menghitung volume dan luas permukaan bangun ruang. Kalau boleh tahu ya, kenapa kok pembelajaran matematika? Kan pembelajaran banyak yang lain. Apa ada kesulitan khusus yang dialami oleh muridnya Bu Utami tentang matematika itu sendiri? Mungkin bisa Bu Utami paparkan atau jelaskan kesulitan apa sih yang dialami murid jenengan sehingga kenapa harus memilih materi matematika? Kenapa harus memilih materi matematika Bu ya? Yang jadi permasalahan anak-anak itu, matematika itu merupakan hal yang yang sulit ya, yang anak itu tidak senang. Seperti kalau melihat pelajaran matematika itu seperti ngomong, waduh matematika itu sulit, tidak menyenangkan, membosankan gitu ya. Jadi Bu Utami memilih matematika karena di antara pembelajaran yang lain matematika itu dianggap yang paling mengalami kesulitan di peserta didik Bu Utami. Oke, kalau begitu gambaran pembelajaran yang bagaimana yang akan Bu Utami lakukan di pembelajaran matematika besok? Anak-anak itu kan biasanya bosan ya kalau hanya ngitung duduk manis dijelaskan gurunya terus ngitung. Nah, biasanya anak-anak kan memang matematika itu sulit karena mereka menganggap hitung-hitungan itu tidak nyeneng gitu kan ya. Terus
apa namanya keinginannya untuk belajar itu juga tidak ada semangatnya, maksudnya bukan tidak ada keinginan untuk belajar, memang dia belajar karena di awal mereka sudah tidak merasa tidak senang, sehingga saat mengikuti pembelajaran ya mereka biasa, sehingga apa yang disampaikan itu terkadang tidak bisa dipahami dengan baik oleh anak-anak. Di besok itu yang saya rencanakan, saya kan sudah menyusun rencananya, kemudian menyiapkan medianya, kemudian sudah mengamati di lingkungan sekitar sekolah kita ini yang bisa digunakan anak-anak untuk besok praktek secara langsung. Jadi tadi kan katanya muridnya Bu Utami itu agak tidak senang dengan pelajaran matematika. Jadi Bu Utami mencari trik-trik agar anak-anak itu lebih senang dengan matematika. Kalau boleh tahu trik-triknya itu apa saja supaya mereka itu lebih menyenangi matematika selain persiapan-persiapan yang telah Bu Utami paparkan tadi. Untuk besok triknya, mungkin metodenya ya, besok itu saya akan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Jadi anak-anak besok ketika belajar dia akan berkelompok. Jujur kalau sendiri mengerjakan itu hal yang sulit, apalagi memang kemampuan anak-anak kan berbeda-beda. Ada yang cepat ngitungnya, ada yang lama, ada yang tidak suka, malas tidak menghiraukan sama sekali. Jadi besok itu anak-anak akan berkelompok. Kemudian sebelum berkelompok saya sampaikan kepada anak-anak terlebih dahulu materi yang akan mereka pelajari. Jadi saya akan menyampaikan tentang volume dan luas bangun ruang kepada anak-anak, teori dan gambarannya. Setelah itu anak-anak akan saya bagi dalam kelompok. Di setiap kelompok itu nanti anak-anak akan menyelesaikan LKPD, yang mana LKPD itu nanti anak-anak akan keluar kelas untuk mencari benda-benda atau tempat-tempat di lingkungan sekitar sekolah ini yang memiliki bentuk bangun ruang. Nah, ini yang nanti akan saya gunakan besok ya Bu ya. Itu kan supaya berbeda, tidak hanya balok, buku saja. Nah, ini nanti yang digunakan adalah kamar mandi. Kenapa memilih kamar mandi? Karena kamar mandi kan di situ nanti ada ada bak mandi, ada juga yang bak mandi yang langsung jadi itu loh Bu, kolam ya. Terus ada yang ember seperti ada ember di kamar mandi di atas itu itu kan beda kan nanti bentuknya. Ada yang di kamar mandi atas, ada yang menggunakan bak mandi langsung yang balok itu, ada yang tidak ada kan bak mandinya akhirnya pakai ember. Nah itu kan nanti bentuknya berbeda. Mereka kan melihat itu bendanya seperti apa, bangun apa. Nah dari situ mereka akan menghitung volumenya, kan kaitannya kalau kosong berapa volume yang dibutuhkan. Nah itu nanti mereka akan praktek secara langsung. Jadi tidak hanya verbal saja sebatas teori dan hafalan saja, tapi anak-anak nanti akan praktek langsung bagaimana menentukan unsur-unsur dari bangun ruang itu, sehingga kemampuan berpikir kritis mereka nanti juga akan terasah di dalam kelompok itu nanti. Kalau saya menangkap apa yang diomongkan Bu Utami, sepertinya gambaran Bu Utami itu sudah bagus untuk mengatasi ketidaktertarikan anak-anak dengan matematika, seperti mengajak mereka keluar. Kalau biasanya hanya melalui gambar saja ya Bu ya, sekarang realitanya langsung, bentuknya yang diukur, volumenya itu adalah benda-benda nyata yang mereka tidak hanya dilihat dari kertas saja. Terus metode yang akan Bu Utami lakukan besok sepertinya ya sangat menarik sekali. Mereka diajak keluar dari kelas, tidak bosan di dalam kelas, mengerjakannya berkelompok secara kolaborasi. Mudah-mudahan yang anak yang kemampuannya kurang akan tertutupi, terbantu dengan yang kemampuannya lebih. Dari paparannya Bu Utami tadi, persiapan selain pembuatan rencana pembelajaran, mungkin persiapan apa lagi yang akan Bu Utami lakukan untuk kegiatan pembelajaran besok? Persiapan selain perangkat pembelajaran, tentunya kan RPP-nya ya Bu ya, RPP, media, kemudian LKPD. Nah juga saya nanti akan membuat alat evaluasi. Jadi
tidak hanya nanti dia praktek bersama temannya dalam kelompok, tapi nanti ketika mereka sudah paham, mereka kan tentunya akan bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan volume dan luas permukaan bangun ruang. Jadi selain persiapan besok, saya ini membuat evaluasi, kemudian juga menyediakan contoh terlebih dahulu, tidak hanya langsung nanti lingkungan, tapi nanti saya juga akan membawa bangun ruang miniatur bangun ruang, kubus, balok ya. Nanti ketika bangun itu digabung akan membentuk bangun seperti apa, dan nanti akan diimplementasikannya seperti apa, itu kan juga berbeda. Nanti kita menggunakan yang kamar mandi itu bukan hanya satu bangun saja, tapi ketika nanti aplikasinya selain di kamar mandi atas dan bawah, nanti juga akan di taman. Kebetulan kan di taman kita, itu kan di taman belakang itu juga ada kolam ikan ada kolam ikan yang taman depan itu juga ada kolam ikan, mungkin bisa dimaksimalkan penggunaannya karena muridnya Bu Utami, saya rasa kan jumlahnya agak banyak, mungkin bisa dibagi di beberapa tempat. Oh iya, betul sekali ya Bu ya. Jadi nanti selain menggunakan taman belakang, saya bisa menggunakan taman depan itu ya. Itu kan juga sama ya. Ada tuh taman, ada kolam akuariumnya ya. Ada kolamnya dan bentuknya depan dengan belakang itu kan berbeda. Jadi anak nanti bisa mengkomparasikan hasilnya dengan teman kelompok yang lainnya. Iya, betul sekali Bu Aini. Dari persiapan-persiapan yang Bu Utami paparkan tadi ya, sudah ada media, ada KPD, ada evaluasi. Sudah sejauh mana, berapa persen yang sudah Bu Utami buat? Kalau yang perangkatnya, RTP, LKPD, kemudian media itu sudah siap, saya buat. Nah ini yang masih belum merencanakan untuk evaluasinya. Harapan saya kan bisa. Instrumen evaluasinya belum Bu Utami belum buat. Masih sebatas 30%, jadi masih gambarannya untuk merancang yang hot itu loh Bu, yang agak anak berpikir kritis ya. Betul, ya itu yang masih ini jadi permasalahan saya untuk nanti saya selesaikan, di mana evaluasi nanti yang saya berikan kepada anak untuk latihan bisa nyambung dengan yang sudah mereka lakukan bersama kelompoknya nanti. Dan yang jadi pikiran saya itu begini Bu, apakah besok itu waktu saya mencukupi apa tidak? Nah ini juga perlu saya pikirkan, karena ketika mereka berada di luar kelas, otomatis kan saya juga perlu kontrol yang lebih kepada anak-anak, apalagi nanti saya pisahkan. Kalau saya fokus satu tempat di ruang atas, maka otomatis tidak cukup dan mereka tidak bisa melakukan pengukuran dengan baik, karena kan jenengan tahu sendiri ya, apalagi yang di kamar mandi atas itu kan sempit dan juga alang-alang anak-anak memusola. Jadi nanti mungkin di manajemen waktu dan pengelolaan kelasnya pengawasan kepada anak-anak itu yang perlu saya pikirkan lagi, nanti seperti apa saya pindahnya. Berarti Bu Utami sudah punya angan-angan kira-kira pembelajaran besok itu berjalannya seperti ini, dan sudah bisa mengkira-kira ada gambaran kesulitan dalam hal manajemen waktu. Berarti trik-triknya Bu Utami lebih ditekankan untuk manajemen waktu. Kira-kira penjelasan apa yang nanti bisa Bu Utami jelaskan ke anak-anak supaya anak-anak itu bisa disiplin dalam pemberian pengaturan waktu, sehingga tahapan-tahapan pembelajaran dari awal sampai akhir itu bisa terakomodasi di pembelajaran besok. Begini Bu Aini, karena harapannya kan besok saya kan waktu yang saya pikirkan. Nah akhirnya ketika saya menjelaskan terlebih dahulu, saya akan menjelaskan kepada anak-anak teorinya tadi kan sudah saya jelaskan. Nah selain teori, saya juga menjelaskan kepada anak-anak mempraktekkan terlebih dahulu di kelas dengan menggunakan media bantuan bangun miniatur bangun bagus tadi. Nah di situ nanti anak akan mempraktekkan mengukur. Kenapa nanti saya berpikir kok waktu yang membuat saya kesulitan? Karena ketika anak mengukur itu yang jadi kendala. Ketika mengukur itu rata-rata itu tidak dari nol, jadi langsung mengukurnya itu langsung dari 1. Jadi terkadang tidak mendapatkan hasil yang benar. Hasil yang benar. Jadi
awal sebelum mereka terjun ke lingkungan untuk melakukan pengukuran secara langsung akan diberikan apa demonstrasi lah, tapi tidak dari saya, tetap dari rekan temannya sejawat yang memiliki, yang berani maksudnya. Jadi tidak menunjuk langsung, nanti siapa yang berani yang bisa membantu saya untuk melakukan pengukuran contoh benda yang nanti akan saya gunakan kepada anak-anak. Jadi nanti mereka akan mengukur sendiri dan nanti saya melihat yang dilakukan apakah sudah benar. Itu memberikan petunjuk. Nah, nanti mengukur yang paling mudah itu di bagian mananya, karena tentu kalau kita lihat di taman depan maupun taman belakang itu kan juga berbeda kan lokasinya. Ketika mengukur ketinggian, nah nanti bagaimana kalian harus mencari tempat yang mudah untuk dilakukan pengukuran. Jadi tidak langsung mengukur, tapi diamati dulu. Ini kalau saya membutuhkan panjangnya dari sini, saya mengukurnya dari mana? Nah, dari nolnya dan dari penjelasan itu saya sampaikan kepada anak-anak. Nah, tugasnya nanti seperti ini, akan melakukan pengukuran benda-benda yang berbentuk bangun ruang. Ada yang balok, ada yang tabung, kemudian ada yang gabungan dari dua benda yang nanti mereka akan menghitung volume dan luasnya, sehingga saat terjun di lapangan mereka juga tidak terlalu kesulitan. Gitu. Saya bisa menangkap berarti Bu Utami sudah punya trik-trik bagaimana mengatasi supaya besok itu pembelajaran dapat tepat sesuai waktu, tujuan pembelajarannya juga bisa tercapai semuanya. Tadi yang belum Bu Utami persiapkan kan instrumen evaluasinya. Kira-kira kapan ini Bu Utami mau membuatnya? Kan pembelajarannya rencananya besok. Berarti kapan ini Bu Utami mau membuatnya? Ya, setelah ini Bu, setelah nanti saya sharing dengan dia, saya akan menyusun instrumen evaluasinya. Kalau menurut saya ini kira-kira bagaimana ya Bu ya? Teman-teman kan hal yang sulit. Saya memikirkan kalau nanti saya beri soal banyak, tuntutannya kan banyak, anak tidak selesai. Nah, ini saya pengennya soalnya itu sedikit, tetapi sudah mengacu ke semuanya. Jadi ketika anak mengerjakan soal itu, pemahaman mereka sudah terukur semua. Gini Bu Utami, kita kan di sekolah ini ada kelas paralel ya. Jadi kalau saran saya mungkin Bu Utami bisa berkomunikasi dengan teman sejawat yang sesama mengajar kelas 5, atau mungkin nanti berkolaborasi dengan teman-teman untuk membuat lembar evaluasi yang lebih berbobot, tidak hanya secara kuantitas tapi secara kualitas. Bu Utami, berarti semua yang sudah kita omongkan hari ini sudah tercapai, tujuan omong-omongan kita, tujuan sharing kita sudah ketemu intinya. Besok saya akan mendampingi Bu Utami di kelasnya Bu Utami untuk melakukan observasi pembelajaran. Saya doakan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar, semuanya tujuan pembelajaran dapat tercapai, peserta didik juga bisa menguasai materi kompetensi yang akan Bu Utami ajarkan besok, sehingga kesulitan yang Bu Utami katakan tadi sulit untuk di pelajaran matematika pada kelasnya Bu Utami bisa teratasi dengan baik. Harapannya seperti itu. Nah, kalau begitu mungkin Bu Utami cepat nih. Sebelum besok saya tampil, nanti besok juga mohon diamati juga nih kesemuanya. Nanti apa yang kurang dari pembelajaran saya, atau kan nanti penyampaian materi saya yang kurang pas, mohon besok betul-betul diamati begitu, sehingga nanti saya punya gambaran untuk memperbaiki pembelajaran saya selanjutnya, sehingga apa yang saya lakukan bisa digunakan untuk refleksi pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan saya bisa memberikan umpan balik atas observasi yang besok akan saya lakukan. Untuk penekanan kemampuan yang akan saya observasi itu di titik yang mananya? Kemampuan Bu Utami yang akan saya observasi besok. Gini, karena kesulitan saya kan kaitannya dengan manajemen kelas nih. Mungkin besok ketika observasi, Bu Aini bisa mengamati bagaimana cara saya mengelola kelas, apakah sudah baik, dan juga itu rasa percaya diri saya ketika saya menyampaikan materi kepada anak-anak.
apakah saya itu sudah menyenangkan atau masih ada kompetensi pribadi saya yang masih belum pas gitu. Oke, saya bisa menangkap titik yang ingin Bu Utami observasi ya, ingin dibuat ya, ingin ditingkatkan, ingin diberi umpan balik adalah kompetensi Bu Utami dalam pengelolaan kelas. Mudah-mudahan besok saya bisa memberikan umpan balik atas observasi yang akan saya lakukan. Untuk itu hari ini sharing kita sudah selesai, kita akhiri. Terima kasih. Mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Utami. Waalaikumsalam Bu Aini. Bagaimana, anak-anak sudah pulang semua atau masih ada siswa di kelas? Alhamdulillah anak-anak sudah keluar semua dan kebetulan hari ini tidak ada SAS, jadi anak-anak selesai pembelajaran tadi langsung pulang. Berarti kosong ya jadwalnya dengan hari ini ya? Insya Allah ya. Tadi Bu Utami kan ngomong sama saya, minta waktu untuk berbicara sebentar, sharing. Maksud Bu Utami, tujuan dari kita sharing itu apa sih intinya? Gini Pak ini, kan saya sudah melaksanakan pembelajaran. Ya. Nah, tentunya saya juga ingin pembelajaran yang tadi saya laksanakan itu bisa diketahui kekurangannya apa, sehingga nanti saya bisa melakukan perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Oke, berarti saya bisa nangkap kalau tujuan Bu Utami mengajak saya sharing adalah supaya Bu Utami bisa mengevaluasi apa yang sudah Bu Utami lakukan di pembelajaran tadi. Mudah-mudahan saya bisa memberikan umpan balik atas apa yang telah Bu Utami lakukan tadi. Begitu nggih? Iya, betul ya. Menurut Bu Utami perasaannya sekarang bagaimana? Setelah melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan, perasaan jenengan bagaimana? Alhamdulillah Bu, melihat pembelajaran yang dilaksanakan tadi ya, ada rasa puas dalam diri saya. Kenapa? Ternyata ketika anak-anak belajar di luar lingkungan itu asik melihat mereka mengukur, menggunakan alat ukur untuk mengukur bendanya, itu merupakan hal yang luar biasa bagi saya, untuk anak juga, karena mereka bisa melakukan langsung praktek aplikasi. Itu hal yang menurut saya sangat baik gitu. Berarti puas nih dengan apa yang dilakukan. Misalnya ada skornya antara 1 sampai 100, kepuasan itu Bu Utami merasakan rasa puasnya itu di skor berapa? Antara 95% lah Bu, karena sudah berupaya gini untuk anak-anak. 95% untuk anak, dan khususnya untuk saya juga kisaran 90%-an ya, karena sudah berupaya untuk membuat pembelajaran itu berbasis pada anak-anak, berbasis peserta didik. Menurut Bu Utami, pembelajaran yang sudah Bu Utami lakukan tadi, tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan di awal itu tercapai semua atau sebagian yang tercapai? Kalau tercapai mungkin apanya saja yang sudah tercapai, kalau ada yang belum, apanya saja yang belum tercapai, dan kesulitannya itu apa, kenapa kok tidak bisa tercapai? Gini Pak ini, apa yang sudah saya laksanakan tadi untuk kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan rancangan yang saya buat, mulai dari kegiatan pertama, pendahuluan. Itu saya sudah berusaha untuk membuat anak-anak siap untuk belajar, untuk senang mengkondisikan anak di awal betul, mengkondisikan anak-anak di awal, serta juga menyampaikan pembelajaran yang akan dilaksanakan saat itu. Jadi sudah sesuai di mana tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di pembelajaran tadi itu, anak-anak bisa menghitung volume dan luas permukaan bangun dengan cara mengukurnya secara langsung. Nah, itu sudah bisa terpenuhi, dan juga anak-anak sudah
di kegiatan inti anak-anak juga sudah melaksanakan sesuai dengan arahan yang saya berikan, dan itu sudah sesuai dengan rencana yang saya buat. LKPD yang sudah saya siapkan juga sudah dikerjakan anak-anak dengan baik. Begitu hasilnya juga dari diskusi temuan itu mereka sudah bisa mengukur, sudah bisa menghitung, hasilnya juga sudah benar, tapi memang ada kendala karena kita kan mengukur secara langsung ya, kemudian tingkat ketelitiannya anak kan berbeda-beda ya, mungkin pas saat menempatkan di posisi paling tepi kemudian ke ujung yang lainnya itu kurang teliti sehingga ada selisih 1 cm itu dengan yang lainnya, jadi tidak semuanya pas ketemunya, ada selisih 1 cm. Nah itu mungkin memang karena kendala kurang ketelitian. Jadi kalau saya bisa tangkap dari penjelasannya Bu Utami tadi, secara umum tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan dari pembelajaran itu sudah tercapai semua anak. Gitu. Ya, tadi kan saya tanya tingkat kepuasannya Bu Utami terhadap pembelajaran yang sudah Bu Utami lakukan, kan masih 90%. Berarti dari 10% yang kurang itu, menurut pandangan Bu Utami di sisi mananya? Oke, terima kasih Bu. 10% dari ketidakpuasan saya itu di awal. Ketika di awal saya kan sudah berusaha ya menyiapkan anak-anak itu untuk siap belajar. Ya. Tetapi di situ saya lupa belum menyiapkan anak-anak alat tulisnya, sehingga kan saat pas saya lihat saya refleksi ya, saya ingat yang saya lakukan saat itu, loh ternyata ada satu hal yang belum saya siapkan, yaitu anak-anak menyiapkan peralatan tulisnya, itu bukunya yang belum siap yang pertama. Akhirnya kan pas setelah saya berikan contoh baru dibuka bukunya, itu yang belum. Yang berikutnya menurut saya itu poin penggunaan media. Nah, media saya kemarin kan memang sudah berusaha konkret juga ya, tetapi ukurannya terlihat masih kecil ya, karena memang menggunakan miniatur yang ada di alat peraganya sekolah. Belum berusaha untuk mencari memanfaatkan benda-benda di sekitar barang bekas itu yang bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran, dan juga belum ada teknologi dalam pembelajaran, itu yang belum saya puas untuk melakukan pembelajaran ini. Oke, berarti kalau saya bisa tangkap ketidakpuasan Bu Utami itu yang 10% tadi ya, di masalah media yang Bu Utami gunakan masih kurang sesuai dengan ukurannya, dengan kapasitas peserta didik Bu Utami yang ada di kelas. Kemudian media yang Bu Utami gunakan masih belum berbasis TPAJK, masih belum mengaplikasikan IT dalam media itu. Kalau begitu, menurut Bu Utami, ketika ada pembelajaran yang seperti ini lagi, atau pembelajaran yang akan Bu Utami lakukan baik di mata pelajaran matematika yang sama atau mata pelajaran yang lainnya, rencana perbaikan apa yang ingin Bu Utami lakukan? Terima kasih Mbak Eni. Untuk rencana perbaikan yaitu pertama, satu ya, dari segi nanti pelaksanaan pembelajaran, jadi saya juga harus benar-benar mencermati ya dari rencana yang sudah saya buat itu, nanti poin-poin mana itu semuanya harus kalau bisa terlaksana semua. Yang kedua, kaitannya dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, ini saya juga harus belajar ya Ibu, karena sekarang kan sudah zamannya teknologi ya, Sekarang generasi Z gitu ya. Betul, karena generasi Z kita juga harus berusaha memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, karena anak-anak sekarang kan juga sudah di rumah terbiasa dengan teknologi, dengan smartphone-nya, jadi mereka nggak asing lagi dengan teknologi. Jadi kalau bisa di pembelajaran selanjutnya, selain mereka menggunakan lingkungan, tapi juga bisa menggunakan teknologi di dalam pembelajaran, terutama media. Bagi saya, nanti saya membuat media yang kaitannya dengan teknologi, misalkan PPT, PowerPoint gitu, yang nanti saya tampilkan, sehingga juga ketika melihat itu juga mungkin bisa efisien waktu juga, karena kan saya sudah tidak menulis lagi di papan, jadi tinggal klik gitu kan sudah muncul, sehingga bisa efisien waktu. Kemudian
ketika menggunakan animasi itu kan anak seneng ya. Kalau gambar langsung itu tidak ada serunya. Tapi kalau gambar kemudian diberi animasi di PowerPoint dengan tampilan yang menarik, tentunya kan anak-anak akan lebih senang lagi. Betul. Selain yang sudah saya lakukan ya untuk membuat anak senang kan ice breaking dulu, mengajak anak untuk siap, tepuk siap, dan itu supaya mereka selalu konsentrasi saat mau belajar. Jadi biar menarik menggunakan teknologi. Tapi nanti saya juga mungkin bisa minta bantuannya Bu Aini loh ya. Bu Aini kan lebih senior dan juga kemampuan nantinya lebih. Kita belajar bersama. Iya betul. Siap belajar dengan Bu Aini. Saya mengapresiasi rencana perbaikan jenengan ya Bu ya, untuk berusaha menjadi lebih baik dari kekurangan-kekurangan yang sudah Bu Utami lakukan, dianalisis, ada perencanaan untuk memperbaiki kekurangan itu. Mudah-mudahan di kegiatan-kegiatan pembelajaran selanjutnya, pembelajaran yang dilakukan Bu Utami di kelasnya Bu Utami dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oke, saya masih teringat dengan ketika coaching pra-observasi, ada kekhawatiran yang Bu Utami ungkapkan tentang kekhawatiran tidak bisa memenuhi manajemen waktunya. Jadi rencananya Bu Utami A, khawatirnya di lapangan terjadi B. Bagaimana keadaan pembelajaran yang tadi dilakukan Bu Utami? Apakah kekhawatiran itu terjadi? Oke. Saat pembelajaran kemarin ya Bu, saya kan memang antisipasinya nih waktu ya kemarin ya, kira-kira ini waktunya pas apa tidak ya. Akhirnya saya kan buat evaluasi deh saat itu. Nah, tetapi saya sudah mengkondisikan seandainya ini nanti anak-anak tidak bisa pas melakukan pengukuran tepat waktu, maka evaluasinya untuk tindak lanjutnya anak-anak bisa melakukan pembelajaran di rumah untuk lebih mengenal apa yang sudah dia lakukan. Contohnya kemarin kan memang terjadi Bu, waktu mengukur itu memang agak lama sehingga waktu presentasinya terbatas. Sehingga anak-anak ya terlihat juga di situ nih, ketika presentasi seperti tergesa-gesa, biar cepat selesai, temannya yang lain dapat giliran gitu. Sehingga evaluasinya itu anak-anak saya tindak lanjuti dengan mencoba lagi di rumah gitu. Sebenarnya memang tidak boleh ya kalau memberikan PR, tetapi saya sampaikan kepada anak-anak, nah kalian tadi kan sudah bisa menghitung, sudah bisa menerapkan, nah supaya apa yang kalian pelajari hari ini tidak sia-sia dan kalian ingat, nah kalian bisa belajar di rumah, bisa dicoba bekerja sama dengan kakaknya atau orang tuanya. Bagus itu penyampaian Bu Utami ke peserta didiknya Bu Utami sangat baik sekali, karena tidak melanggar dari ketentuan kita ya. Kita kan tidak boleh untuk memberikan PR kepada peserta didik, tetapi ada muatan-muatan yang akhirnya peserta didik bisa melakukan itu di rumah. Jadi aktivitas mereka ketika ada di rumah tidak melulu untuk main HP, tidak melulu menonton TV dan lain sebagainya. Pintar itu bagus. Memang kan tugasnya juga itu Bu. Kan di sini prakteknya kan yang ada di sekolah, kamar mandi sekolah, jadi di rumah mereka menerapkan ukur apa yang ada di rumah. Tadi kamar mandi di rumahnya kira-kira volumenya berapa, dindingnya nanti berapa, luas permukaannya itu. Oke, kembali ke tadi ya, perencanaan Bu Utami untuk merubah diri di peningkatan masalah pembuatan media dan pengaplikasian IT dalam pembelajarannya Bu Utami. Kira-kira kapan itu mulai dilakukan? Saya ya Bu yang tidak bisa langsung Bu, karena kan saya juga harus belajar juga ya, belajar dengan jenengan, nanti juga sharing dengan teman sejawat yang sama-sama kelas 6, milih materi yang sesuai juga kan. Nah yang mudah-mudahan di bab selanjutnya, di materi selanjutnya bisa segera ya, setidaknya ya langsung kita action gitu Bu, jadi tidak menunggu. Kalau untuk berubah kenapa harus menunggu lama, kalau bisa ya langsung segera. Ya alhamdulillah kalau begitu rencananya Bu Utami ingin berubah, mudah-mudahan diridhoi Allah sehingga perubahan pendidikan di SDN Gading 1 cepat terwujud. Kalau boleh saya tahu, kira-kira Bu Utami selain membutuhkan bantuan saya, siapa saja yang ingin diajak untuk bekerja sama supaya tujuan perubahan yang ingin Bu Utami capai tadi cepat terwujud? Tentunya satu ya, poin ini yang harus yang bisa menjadi motor bagi saya juga,
motivasi bagi diri saya untuk bisa berubah. Dan juga ini nanti Pak Wardi, kan Pak Wardi kan tim IT yang di sekolah kita kan yang juga memiliki kemampuan yang lebih ya dibandingkan yang lainnya. Kebetulan kan juga satu partner satu tingkat di kelas 6. Jadi nanti bisa saya dengan Pak Wardi juga, dari Bu Dwi juga, bisa juga dari senior ya, dari yang sudah lama mengajar dan tentunya memiliki pengalaman yang banyak, ada Bu Lili, Bu Aminah, dan kebetulan kan partner di kelas 6 A, B, C, dan D gitu. Ya, berarti kita mulai besok bisa mengkoordinir orang-orang yang kami sebutkan tadi. Kita galakkan lagi kakak di sekolah. Mudah-mudahan perbaikan-perbaikan yang di individunya Bu Utami maupun perbaikan bagi teman-teman semua bisa kita wujudkan bersama-sama. Oke, alhamdulillah berarti sharing kita hari ini sudah menemui titik temu Bu Ge. Jadi ada tujuannya yang sudah tercapai. Kalau gitu kita bisa akhiri percakapan kita hari ini. Oke, siap Bu Ade. Terima kasih. Alhamdulillah Bu Utami bisa kembali lagi kita beraktivitas dengan kewajiban-kewajiban kita selanjutnya. Oke, terima kasih. Itulah tadi coaching pasca observasi yang saya lakukan dengan Bu Utami, rekan sejawat saya dari SDN Gading 1 Surabaya. Akhirul kalam, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.